Ketemu lagi bersama Pak Niko dalam pembelajaran hybrid learning kali ini kita masuk ke pembelajaran bab ke-7 kelas 8 bab ke-7 tentang sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang kalian pelajari nanti adalah struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Sering dengar kan? Contohnya alat-alatnya, terus darah itu apa aja, kemudian nama-nama khusus di peredaran darah, kemudian gangguan dan kelainan sistem peredaran darah. Oke, kita belajar bareng ya. Nah, di struktur dan fungsi sistem peredaran darah yang perlu kita cermati ini adalah tentang organ utamanya, tentang jantung. Di sini ada kelihatan gambar jantung ya. Tuh. Yang warnanya merah itu adalah gambar yang banyak oksigennya, sedangkan yang biru itu CO2-nya. Komponen-komponennya apa aja, kemudian mekanisme peredaran darah itu seperti apa, dan frekuensi denyut jantung seperti apa. Kita akan lihat ya. Komponen penyusun sistem peredaran darah. Yang pertama, darah. Oke, darah ini tolong diperhatikan ya. Ada sel darah merah atau nama lainnya eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah atau trombosit. Ini masing-masing punya fungsi dan karakteristik masing-masing, harus diperhatikan. Kemudian alat utamanya adalah jantung. Jantung itu bahasa Inggrisnya heart ya, bukan heart itu hati, bukan, tapi jantung. Dia memiliki fungsi utama untuk memompa darah kemana? Ke seluruh tubuh. Kemudian di jantung itu ada salah satu sifat yang spesial, yaitu jantung itu bisa berkontraksi dan relaksasi. Oke. Dan yang ketiga, pembuluh darahnya. Ada pembuluh darah nadi, ada pembuluh darah balik, dan kapiler. Kapiler itu kecil. Nah, mekanismenya seperti apa? Di pembelajaran hybrid learning ini nanti kita akan playing dengan games ya. Tentunya kalian akan belajar banyak tentang bagian-bagian jantung, kemudian mekanismenya seperti apa. Kita lihat di gambar yang sebelah kanannya Pak Niko. Di situ ada peredaran darah kecil sama peredaran darah besar. Secara logika langsung kata kecil dan besar itu sudah berbeda ya. Tetapi intinya di dalam mekanisme peredaran darah manusia ini saling menyokong. Jadi melewati kecil dan melewati besar. Nah, saya jelaskan secara simpel di sini. Peredaran darah kecil berarti jantung, kemudian paru-paru kembali ke jantung. Kemudian kalau besar, jantung, kemudian seluruh tubuh, kemudian jantung lagi. Jadi mulainya dari jantung, kemudian seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Nah, ini perlu kita detailkan ya. Jantungnya itu memulainya dari bagian mana, kemudian kembalinya jantung lagi, itu kembalinya ke bagian mana. Ini silakan kita cermati di gambar ini. Ingat, peredaran darah besar itu membutuhkan bagian yang lebih kuat daripada yang lain, yaitu bilik apa? Nah, bilik kalau di gambar itu ada yang lebih tebal, namanya bilik kiri. Berarti kalau peredaran darah kecil dimulai dari baliknya, bilik kanan, seperti itu. Sama halnya ketika kembali, kalau mulainya dari bilik kiri, kembalinya pasti serambi kanan. Kalau mulainya dari bilik kanan, kembalinya serambi kiri, dibalik. Oke ya. Kemudian kalian juga akan belajar tentang frekuensi denyut jantung antara seseorang dengan orang lain. Itu denyut jantungnya berbeda. Anak-anak dengan dewasa juga berbeda. Yang santai dan kaget juga berbeda. Antara orang yang sedang biasa saja dengan habis olahraga juga berbeda. Jadi dipengaruhi oleh banyak aktivitas, kelamin, usia, suhu tubuh, dan keadaan kesehatan.
Nah, gangguannya ini yang sering kita temui di masyarakat. Yang pertama stroke. Jadi stroke itu adalah penyakit degeneratif ya, karena biasanya muncul karena lifestyle kita. Kemudian stroke, kemudian hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu darah tinggi, hipotensi darah rendah, anemia itu kekurangan darah merah atau kekurangan eritrosit. Nah, seperti itu. Itulah terakhir dari pembelajaran IPA semester 1 kelas 8. Sampai ketemu di semester 2 bersama Pak Niko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.